Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ke-4 ya? 4 atau 3 ya, Dek? 4, Bu. 4 ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang jaringan ikat ya. Ini jaringan ikat. Kalau pekan kemarin kita belajar tentang jaringan epitel dan jaringan otot ya. Jadi sedikit mengingat kemarin tentang jaringan otot atau pembagian jaringan otot ada 3 ya, ada 3. Ada jaringan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Adik-adik perlu pelajari ciri-cirinya, sifat-sifatnya ya. Jadi cirinya otot polos kemarin secara mikroskopis apa ya. Jadi kemudian perbedaannya dengan otot polos apa, kemudian sifat bekerjanya seperti apa gitu ya. Kemudian kemarin juga kita belajar tentang pembungkus dari otot ya, mulai dari bagian dalam sampai bagian luar. Kemudian kenapa otot lurik bisa berkontraksi ya, kenapa otot itu bisa berkontraksi ya, karena dia mengandung semacam protein ya, jaringan kontraktil ya, makanya otot itu bisa berkontraksi baik dia sadar ataupun tidak sadar ya, itu. Nah, kita akan kali ini nanti tentang jaringan ikat ya. Jaringan ikat ini sangat luas, sebenarnya sangat banyak sekali. Nanti mungkin enggak terlalu banyak yang akan, maksudnya enggak semuanya, nanti hanya saya petik sedikit-sedikit saja, hanya konsepnya nanti seperti apa. Mungkin nanti sembari di jalan perjalanan nanti adik-adik akan belajar, atau mungkin dulu waktu semester 1 juga tentang darah ya. Nanti darah itu masuk ke dalam jaringan ikat, yaitu ada nanti pembahasannya khusus, mungkin adik-adik di anatomi fisiologi kemarin atau di nanti pelajaran tentang kimia darah ya, itu sudah akan mempelajari tentang jaringan darah tersendiri. Oke, jadi jaringan ikat ya, namanya ikat ya, sama ya. Jadi fungsinya itu bukan fungsinya, jadi dia karena dinamakan jaringan ikat karena jaringan ini mampu mengikat dan menghubungkan sel dan organ ya. Jadi kenapa disebut ikat, karena memang dia bisa mengikat, jadi menjadikan satu. Kayak kemarin kalau epitel kemarin memang dia tidak punya substansi interseluler ya, tapi kalau kemarin otot ya dia mempunyai substansi interseluler. Nah, di sini jaringan ikat itu menghubungkan sel dan organ. Fungsinya ya, selain dia mengikat, ternyata dia mempunyai fungsi yang lain. Ada penyokong, pertukaran metabolisme, tempat penyimpanan energi, pertahanan, dan perbaikan terhadap kerusakan. Nanti di slide-slide setelah ini ya. Nah, komponen jaringan ikat sendiri terdiri atas komponen sel, ya, selnya, dan komponen matriks atau substansia interselularisnya, ya, yang disebut dengan substansia dasar dan serabutnya. Jadi berbeda dengan jaringan epitel kemarin, kalau epitel tidak mempunyai matriks interseluler, tapi kalau jaringan ikat selain sel dia mempunyai matriks atau substansia interselularis.
Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan fungsi jaringan ikat itu ternyata sangat banyak. Jadi dia tidak hanya mengikat saja, tapi atau melekatkan suatu jaringan satu ke jaringan yang lainnya, dia juga menyusun berbagai saluran dan rongga. Kemudian tadi sebagai cadangan menyalurkan atau mengangkut bahan dari suatu jaringan atau alat, ya, kemudian mengisi rongga ataupun celah yang ada di tubuh kita, gitu ya. Kemudian dia juga menghasilkan bahan penangkal atau imunitas. Jadi nanti di dalam matriks interselularis jaringan ikat itu banyak zat-zat yang berfungsi untuk imunitas tubuh juga. Kemudian jaringan ikat juga menunjang atau menyokong alat dan tubuh kita. Kemudian dia juga berfungsi sebagai pelindung alat lunak, cadangan air, elektrolit, mineral, dan energi. Jadi di sini jaringan lemak itu yang termasuk dalam jaringan ikat dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi. Ya, jadi kalau adik-adik mungkin dulu belajar di semester 1 anatomi fisiologi bagaimana misalnya karbohidrat dia yang berlebihan ya di dalam tubuh ya, akan dirubah menjadi disimpan dalam bentuk lemak. Ya, jadi dia juga tadi di awal ada penyimpanan energi untuk metabolisme ya itu terjadi di jaringan lemak. Nah, ini beberapa contoh gambar jaringan ikat ya. Ada adipose dari jaringan lemak ya. Di sini biasanya banyak sekali di seluruh tubuh kita ya. Seluruh bagian tubuh kita itu ada jaringan adiposenya atau jaringan lemaknya. Cuma ketebalannya berbeda-beda. Jadi untuk apa namanya? Misalnya di daerah-daerah tertentu mungkin dia lapisannya sangat tebal ya. Di daerah-daerah tertentu lapisannya tipis sesuai dengan fungsi atau kegunaan dari alat tubuh kita. Ya, jadi dia fungsinya itu menyediakan bantalan ya, bantalan sehingga tubuh kita itu apa namanya terjaga. Ya. Kemudian juga apa namanya berfungsi untuk mempertahankan panas tubuh kita ya. Selain untuk menyimpan energi. Kemudian ada jaringan retikular. Ya, nanti di belakang ada penjelasannya. Retikular ini biasanya terletak di liver, ya, di ginjal, di limpa, ya, lymph node dan bone marrow. Bone marrow itu sumsum tulang. Ya. Jadi namanya retikular, jadi dia kayak anyaman gitu ya, Dek ya, seperti ini. Reticular fiber ini di liver, di sumsum tulang itu terdiri dari jaringan retikular. Sebentar ya, Dek, disambi ini sebentar. Udah tak ketemu. Tidak kan semua. Lanjut. Kemudian ada jaringan ikat yang irregular. Ya, jadi ini misalnya terletak di lokasinya biasanya di organ-organ abdomen kita, visceral, ya. Kemudian ada perikondria, periostea. Ini jaringan ikat yang irregular. Jadi untuk apa menyediakan atau membuat jaringan itu kuat strength ya untuk apa namanya resist force. Jadi untuk menahan apa namanya tekanan tubuh ya. Nanti ada di belakang penjelasannya. Kemudian ada jaringan ikat elastik. Ya, nanti bedanya apa retikular, elastik, hialin gitu ya di belakang ada. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan, jaringan darah itu masuk ke dalam jaringan ikat. Ya, maka ini juga fungsinya sangat banyak. Makanya fungsi jaringan ikat itu luar biasa sangat banyak. Karena salah satunya misalnya untuk
inflamasi. Kalau adik-adik ingat proses inflamasi di dalam tubuh, ya itu komponen yang bekerja adalah limfosit misalnya. Jadi fungsi jaringan ikat itu sangat banyak. Nah, tadi saya sampaikan di depan, jaringan ikat sendiri ada komponen sel, ada komponen matriks interselulernya. Jadi kalau komponen sel sendiri, dia terletak di antara substansia interselularis. Jadi bayangkan kayak kalau misalnya tembok gitu ya, tembok itu kan ada batu bata, ada semen gitu ya. Nah, itu selnya itu batu batanya, semennya adalah substansia interselularisnya. Nah, ada beberapa jenis sel di dalam yang menyusun sebagai komponen sel jaringan ikat. Ada sel yang berakhiran dengan huruf blast, ya itu sebutan untuk sel-sel yang imatur atau sel-sel yang muda. Sedangkan yang berakhiran dengan sit, ya itu untuk menunjukkan dia sel yang matur atau sel yang dewasa. Ya. Ada beberapa tipe, jadi contohnya adalah sel-sel fibroblast. Ya, fibroblast ini dia menghasilkan sel serabut fibros, ya, menghasilkan serabut kolagen dan elastis. Yang ini sangat bermanfaat pada proses penyembuhan luka atau repair. Jika misalnya ada luka insisi, ada trauma, ya maka fibroblast ini akan berperan. Kalau adik-adik inflamasi sudah belum ya, Dek? Pelajaran tentang inflamasi sudah mestinya. Ada yang bisa jawab sudah belum? Semester 1? Sudah kalau nggak salah, Bu. Inflamasi? Seingat Sudah, saya itu Bu. pelajaran sudah toh. Bu, sudah. Tuh kalau Sudah, proses Bu. inflamasi dan proses penyembuhan itu ada mesti menyebut fibroblast ya. Kemudian ada sel mas, ya sel mas ini sel yang menghasilkan heparin, histamin, ya dan eosinofil kemotaktik faktor sebagai mediator reaksi peradangan dan alergi. Jadi kalau adik-adik tadi kalau sudah belajar tentang inflamasi pasti kemarin ada komponen ini ya. Jadi ada kemotaktik itu jadi dia kayak yang menarik. Jadi saat misalnya ada proses inflamasi karena alergi misalnya itu eosinofil kemotaktik faktor ini akan menarik sel mas sehingga dia bisa nyampe ke daerah yang mengalami inflamasi. Kemudian ada plasmasit, itu menghasilkan limfosit B, di mana limfosit B ini nanti akan menghasilkan imunoglobulin atau antibodi yang berfungsi dalam respon kekebalan tubuh. Ya. Sel plasma, ya, sel plasma ini menghasilkan limfosit B. Kemudian ada makrofag, ya, makrofag ini berfungsi melakukan fagositosis, ya, fagositosis itu jadi memakan dia, memakan. Jadi fungsinya makrofag itu dia memakan zat asing, benda asing. Jadi misalnya ada peradangan, kemudian ada produk-produknya, maka di situ akan menarik makrofag tubuh melakukan fagositosis. Ya, jadi bersih kembali, membersihkan daerah-daerah yang atau benda-benda asing yang ada di dalam tubuh kita. Nah, makrofag ini terdapat pada jaringan ataupun aliran darah. Ada yang dia tipenya diam, ya, maksudnya dia nggak banyak bergerak, ya, misalnya histiosit. Ada yang tipenya dia dapat bergerak atau wandering, misalnya sel Kupffer di hepar. Ya, ingat ini ya kalau ada di belajar anatomi, ya sel Kupffer itu letaknya di mana, diingat kembali. Ya, pasti ada kalau belajar tentang anatomi fisiologi di semester 1. Itu ternyata sel Kupffer itu merupakan jenis dari makrofag. Ya. Kemudian ada sel adiposit, ya tadi yang saya jelaskan tadi sel lemak. Kemudian ada kondroblast dan kondrosit. Ya, jadi kalau blast ini dia sel yang masih imatur, masih muda.
Kalau kondrosit ini sel yang sudah dewasa. Jadi sel kondro ini dia adalah sel yang menghasilkan dan memelihara tulang rawan tubuh kita. Ya. Sedangkan kalau sel osteoblas atau sel osteosit, ya, ini adalah sel yang menghasilkan dan memelihara sel tulang. Ya, berbeda ya, kondro sama osteo. Ya, kalau kondro itu tulang rawan, kalau osteo itu tulang yang sudah keras. Ya. Kemudian yang termasuk komponen sel dalam jaringan ikat adalah sel-sel darah, baik itu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ya, ini masuk dalam komponen jaringan ikat, komponen sel-sel dari jaringan ikat. Nah, kemudian kita masuk ke substansia interselularis atau matriksnya. Jadi yang saya contohkan tadi seperti hanya kayak semen gitu ya. Nah, ternyata substansia interselularis itu mengandung substansia dasar atau fundamentalis yang mengandung zat yang disebut dengan glikosaminoglikan. Ya, glikosaminoglikan. Jadi dia bentuknya itu bervariasi dari bentuk cair, semi cair, seperti gelatin, atau mengalami kalsifikasi dalam berbagai tingkatan. Ya. Kemudian ada yang substansi atau matriksnya itu berupa serabut, ya, ada serabut. Nanti ada perbedaannya kolagen, elastis, dan retikulin yang tadi sempat saya singgung di depan tadi ya. Ada 3 macam serabut, kolagen, elastis, dan retikulin. Nah, serabut kolagen itu tersusun dari kolagen, ya, sifatnya lentur, ya, dan tahan peregangan. Ya, contohnya tendo. Jadi kayak kemarin kita belajar tentang sel otot, kemarin kita sudah melihat kemarin struktur tendon ya. Tendon itu yang akhir dari apa? Tendon kemarin akhir dari apa, Dek? Ada yang bisa jawab, masih ingat? Ada yang masih ingat? Jadi tendon kemarin kan kumpulan dari perimesium ya. Jadi pembungkus dari otot yang bagian luar, dia berkumpul melekat pada tulang, membentuk struktur tendon. Ya, dia tersusun dari kolagen. Ya, makanya walaupun dia tahan peregangan, tapi dia sifatnya sangat lentur sekali. Ya, coba bayangkan kalau otot kita tidak mempunyai tendon, maka pergerakan tubuh kita juga akan kesulitan. Ya. Kemudian ada serabut elastis. Serabut elastis ini tersusun dari elastin. Bentuknya seperti pita tipis, bercabang-cabang, membentuk suatu anyaman. Ya. Fungsinya adalah mempertahankan kelentingan jaringan, dapat mengembalikan bentuk jaringan seperti semula setelah jaringan mengalami tarikan atau tekanan yang kuat. Ya, contohnya misalnya di dermis, di kulit ya. Jadi di kulit itu kan dia misalnya kalau ada mencubit gini kan ya, kalau masih ini dia mencubit, dia akan kembali lagi seperti bentuk semula. Nah, di sini ada elastinnya. Kemudian ada pembuluh darah contohnya. Di pembuluh darah itu kan kemarin saya sampaikan dia bisa vasokonstriksi, bisa vasodilatasi gitu ya. Dia bisa setelah mengalami vasodilatasi yang kuat ya, dia bisa mengalami kembali ke bentuk semula ya, karena ada komponen elastisnya. Jadi bentuknya lebih tipis ya dibandingkan dengan kolagen yang tadi sangat kuat. Kemudian tipe serabut yang ketiga adalah serabut retikuler. Tersusun atas retikulin, berupa ini serabutnya lebih halus lagi ya. Kalau tadi elastin itu bentuknya seperti pita ya, kalau kolagen dia kuat ya, tahan peregangan tapi kuat ya. Kalau
elastin itu bentuknya seperti pita ya. Kalau retikuler itu lebih halus lagi berupa serabut yang sama dia membentuk anyaman seperti jala. Ini bukan jalan ya, maaf ini salah tulis jala seperti jala. Jadi bayangkan seperti jala-jala itu tapi dia sangat tipis ya. Ini serabutnya halus. Dengan tipe seperti ini, fungsi retikulin adalah memperkokoh jaringan terutama di dinding pembuluh darah, limfe, sinusoid hepar ya tadi saya gambarnya tadi ada ya. Kemudian merupakan kerangka utama organ hemopoietik. Hemopoietik itu limpa ya, limfe itu semua organ hemopoietik ya. Itu kerangka utamanya adalah serabut retikuler. Ya, jadi kalau misalnya ada soal misalnya ya yang merupakan kerangka utama dari organ hemopoietik adalah serabut ya. Seperti itu. Nah, kita ke klasifikasi jaringan ikat. Nanti kalau mau saya tidak buat ringkasannya nanti gini. Jadi jaringan ikat itu ada jaringan ikat yang embrional ya, ada jaringan ikat dewasa. Kalau yang embrional dia dibagi menjadi jaringan mesenkim dan jaringan ikat mukos ya. Kalau jaringan ikat dewasa ada jaringan ikat yang sesungguhnya ya, ada jaringan ikat penyangga. Nanti yang jaringan ikat sesungguhnya ini dibagi lagi menjadi jaringan ikat umum dan khusus. Ya, yang umum menjadi jaringan ikat padat dan jaringan ikat yang longgar, maksudnya longgar. Bukan dari longgar nanti saya. Nah, jaringan ikat yang khusus ya dari sini ya. Yang khusus itu tadi yang retikuler tadi ya, contohnya di limforetikuler di organ-organ hemopoietik ya, jaringan lemak ya, jaringan ikat berpigmen dan darah. Ini merupakan jaringan ikat yang khusus. Dia mempunyai kekhususan tersendiri ya. Kemudian ada yang tadi ya, tadi kan jaringan sesungguhnya sama jaringan ikat penyangga. Sesungguhnya tadi bagi khusus umum dan khusus. Yang umum ada jaringan padat dan longgar, yang khusus tadi ada 4 ya, limforetikuler, lemak dan jaringan ikat berpigmen serta darah. Yang jaringan penyangganya ya, ini masuk jaringan ikat dewasa. Dia tersusun atas tulang rawan dan jaringan tulang. Nanti kita bahas tersendiri ya yang jaringan penyangga ini. Jadi kalau tulang rawan nanti ada jenisnya yang hialin, elastin dan fibros ya. Kalau jaringan tulang nanti ada tulang muda dan tulang dewasa. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan penyangga ini tersendiri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi ini tadi secara garis besar dia dibagi menjadi 2, embrional dan dewasa ya. Yang dewasa dibagi menjadi 2 gitu ya. Yang sesungguhnya tadi kan ada 2 juga ya. Nanti bisa dibuat bahkan sendiri, dibuat apa ya, dari depan dibagi gitu ya. Dan kemarin saya kok nggak bikin ininya. Oke, nah ini penjelasannya ya. Jadi ada jaringan mesenkim. Tadi ini termasuk jaringan ikat yang embrional. Ya, dia dibentuk pada awal kehidupan intrauterin, jadi masih selama di dalam uterus. Ya, ini berasal dari diferensiasi mesoderm berupa sel-sel yang tersebar di antara berbagai lapisan ya, kumpul dan alat primitif yang embrional. Jadi jaringan mesenkim ini mengandung sel mesenkim yang mempunyai sifat yang masih muda ya dan multipoten. Maksudnya multipoten itu dia punya kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis sel ya, Dek ya. Jadi secara embrional itu seperti itu. Jadi kayak tubuh kita misalnya itu berasal dari sel-sel yang multipoten. Ya, jadi dia bisa berubah menjadi sel A, sel B, sel C ya dari satu jenis sel mesenkim ya.
Sebagian ada juga yang berasal dari migrasi sel-sel ektodermal. Sebentar ya. Bentar adik, saya tutup pintunya dulu. Ya, boleh. Ya, satu aja. Tutup ya, Mbak. Ditutup kayak pintunya ya. Tapi nggak rame di luar. Ya, maaf ya, dia ada yang tertulis. Nih, sifat sel mesenchym itu intinya ovoid dan pucat, sitoplasmanya pucat karena memang dia masih sel-sel yang mudah ya tadi. Jadi nanti kalau ada soal dia intinya ini ya, sel mesenchym itu sifatnya adalah multipoten. Ya, karena dia bisa berubah menjadi berbagai macam jenis sel. Karena dia masih sel embrional seperti itu sifatnya. Kemudian karena dia sel embrional, organel-organelnya juga belum berkembang. Ingat kemarin di pembahasan awal kita ada mengenal organela sel ya, ada lisosom, aparatus Golgi, ya, retikulum endoplasmik, mitokondria, ya. Itu organel-organelnya khusus untuk sel mesenchym ini dia belum berkembang dengan sempurna. Kemudian fibril-fibril kolagennya juga masih sedikit. Ya. Bahan dasarnya adalah setengah padat yang sedikit mengandung asam hyaluronat. Jaringan mesenchym itu terdapat pada plasenta. Ya, pada plasenta. Makanya ini kalau embrional seperti ini letaknya memang di tempat-tempat yang memang ini ya khas ya. Nah, ini contohnya jaringan mesenchym itu seperti ini. Jadi selnya itu benar-benar sel muda ya. Sel-sel muda seperti itu. Kemudian ada jaringan ikat yang mukos tadi, sel embrional itu kan jaringan mesenchymal, jaringan ikat embrional tadi ada dua ya, yang mesenchymal dan jaringan ikat mukos ataupun berlendir. Mixoid ya, jadi bentuknya seperti kumparan ya, atau bercabang ya. Kemudian berbeda dengan jaringan mesenchym tadi, kalau jaringan ikat mukos ini tidak mempunyai sifat multipoten, jadi dia tidak bisa mengalami diferensiasi lebih lanjut. Nah, ini contohnya sama, dia terletak bukan di plasentanya tapi di Wharton jelly dari tali pusat. Jadi tali pusat bayi yang putih itu ya. Kalau nanti dilihat secara mikroskopis ada dua arteri, satu vena ya di dalamnya itu, kemudian di bagian luarnya itu ada Wharton jelly ya. Jadi kayak ada jelly, bentuk jelinya gitu. Itu sesungguhnya adalah jaringan ikat mukos atau berlendir. Pada orang dewasa ditemukan pada humor vitreous dari mata. Nanti bisa dilihat, dicari di googling. Ya, humor vitreous dari mata itu isinya adalah jaringan ikat mukos atau berlendir. Ya, jadi jaringan ikat ini mengandung sel-sel fibroblast muda yang bersifat bentuknya seperti stelat ya, jadi kayak bintang, jadi kayak apa ya? Stelat itu kayak nanti bisa dilihat ini ya, jadi kayak bintang gitu bentuknya, kayak kalau ada dilihat jaringan sel neuron ya, itu bentuknya stelat, kayak ada kaki-kaki bintangnya gitu. Dia mempunyai juluran sitoplasma yang saling berhubungan membentuk suatu anyaman. Nah, ini contoh jaringan ikat mukos di usus halus seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah tadi jaringan ikat dewasa, ya ada jaringan ikat yang padat. Ya. Jadi susunan serabut-serabutnya rapat, mengandung sedikit fibroblast. Ya. Contohnya terdapat di epidermis, tunika submukosa, saluran pencernaan, dan kapsul. Ya. Pembentuk, maaf ini tulisannya kemarin pembentuk kapsul ya, jadi di kapsul alat. Jadi kalau kayak kelenjar limfe itu kan dia
bulat ya Dek ya. Kelenjar limfa itu kan bulat-bulat. Nah itu ada kapsulnya, ada kapsul ya, tahulah kapsul ya, pembungkus luarnya ya, itu tersusun atas jaringan ikat padat. Jadi kalau yang rapat seperti misalnya tendon, ligamen, fascia, ya, itu contoh jaringan pengikat yang rapat. Nah ini contohnya gambarnya dari jaringan ikat padat seperti ini. Jadi dia komponen selnya sedikit, ya, fibroblastnya sedikit, ya, tapi serabutnya yang banyak. Jadi dia sangat padat. Kemudian ada jaringan ikat padat yang teratur. Ya, tadi di depan tadi ada ikat padat teratur, ada ikat padat yang longgar, ya. Jadi dinamakan seperti ini karena memang serabut-serabutnya itu tersusun rapat dan teratur saling sejajar. Nama lainnya adalah jaringan ikat serabut putih karena terbuat dari serabut kolagen yang berwarna putih. Contohnya pada selaput urat, selaput pembungkus otot, fascia, ligamen, dan tendon. Ya, kemarin sudah nih ya, fascia kemarin yang perimesium, epimesium itu tersusun atas jaringan ikat padat yang teratur. Kalau yang tidak teratur, perbedaannya serabut-serabut kolagennya ini tersusun saling menyilang ya, jadi enggak lagi lurus gitu ya, tapi dia membentuk anyaman yang kasar. Jumlah serat kolagennya sangat meningkat, cairan seluler dan jumlah selnya banyak berkurang ya. Jadi apa? Karena namanya tadi ya di awal namanya padat, berarti komponen selnya itu lebih sedikit dibandingkan komponen serat-serat kolagennya. Contohnya pada fascia, epidermis, kapsul fibrus dari hati, ya. Biasanya pada daerah-daerah yang memang membutuhkan tadi jaringan kolagennya yang banyak, ya. Nah, ini contoh gambar fascia yang tadi sebutkan banyak mengandung jaringan ikat yang padat, baik dia yang teratur ataupun yang tidak teratur. Ini ya, jadi apa gambar jaringannya padat tidak teratur. Jadi dia tidak teratur namanya. Ini jadi dia berantakan mungkin ya, nyaman tapi dia berantakan. Kolagen, ya, kemudian ada sel-sel radangnya. Nah, ini jaringan ikat yang longgar. Ya, kalau tadi jaringan ikat padat, ini ada jaringan ikat longgar. Ini merupakan jaringan yang paling banyak terdapat di dalam tubuh vertebra. Jadi jaringan ini mengikat epitel dengan jaringan di bawahnya dan berfungsi sebagai bahan pengemas yang menjaga agar organ tetap berada di tempatnya. Sel-selnya jarang dan sebagian jaringannya tersusun atas matrik yang mengandung serabut kolagen yang mendominasi dan beberapa serabut elastis. Susunannya renggang ya, karena hanya sedikit mengandung asam hyaluronat. Jadi jaringan ikat longgar ini terdapat pada mesenterium, omentum, ya, jaringan subkutis, ya. Nah, selanjutnya ini jaringan ikat yang khusus ya. Kalau tadi jaringan ikat yang umum, ini jaringan ikat yang khusus, ada jaringan limforetikuler atau retikuler. Ya, tadi sudah di awal tadi di tipe serabut tadi ada serabut retikuler, dia bentuknya serabut halus berbentuk anyaman. Ya, bayangkan kayak jala gitu, terisi oleh sel-sel retikuler dan sel-sel limfosit. Jadi sel retikuler itu terdapat pada membrana basalis jaringan epitel tadi ya, yang khas sekali dia pada organ-organ hemopoietik seperti limfa, nodul limfatikus, sumsum tulang ya, itu banyak sekali sel-sel retikulernya. Liver, ginjal, dan kelenjar buntu atau kelenjar endotel.
Ini contoh gambaran jaringan ikat yang ya. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan lemak. Ya, ini jaringan lemak. Tadi jaringan ikat yang khusus ya, selain retikuler, kemudian ada jaringan lemak. Jadi dia itu tersusun atas sel-sel lemak dan serat retikulosa. Banyak mengandung pembuluh darah. Jadi dia di antara nanti sel-sel lemak, kemudian di antaranya itu terdapat sekat-sekat jaringan ikat yang rapat. Nah, jaringan lemak ini mengisi berbagai celah antara alat dalam, terutama terdapat di bawah kulit, omentum, dan mesenterium. Ya, jadi tadi contohnya dia tergantung ketebalannya. Kalau di bawah kulit tidak terlalu tebal ya jaringan kulit, tapi ada beberapa orang memang jaringan lemaknya di bawah kulit juga tebal. Tapi kebanyakan memang yang paling tebal itu di omentum. Omentum itu di perut ya, Dek ya. Omentum itu jadi dia kayak bantalan itu di dalam rongga abdomen itu kan banyak sekali organ-organ yang sangat vital ya. Makanya di situ ada bantalannya jaringan lemak yang membentuk omentum. Jadi semakin banyak omentum, ya semakin tebal perutnya bisa gitu ya, kelihatan gemuk gitu ya. Jadi kalau terlalu berlebihan makanya tidak bagus juga ya. Walaupun fungsinya sebagai bantalan, tapi kalau misalnya tadi terlalu banyak makan karbohidrat misalnya, justru malah dia akan disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Ya, ini juga terlalu kalau berlebihan juga berbahaya buat tubuh. Nah, jaringan lemak ini sangat mobile ya dan terus-menerus mengalami metabolisme. Setiap sel adiposit ya mengandung butiran lemak besar yang membengkak ketika lemak disimpan dan akan mengkerut ketika tubuh menggunakan lemak itu sebagai bahan bakar ya. Jadi tadi fungsi jaringan lemak itu sebagai penyimpan cadangan energi. Makanya kalau terlalu berlebihan misalnya, mungkin adik-adik mengenal perlemakan hati, ya hati, liver yang harusnya dia tidak ada lemak di situ karena terlalu banyak simpanan lemaknya, ya dia bisa terjadi perlemakan di hepat. Hati-hati makanya. Nah, jaringan lemak sendiri itu dibagi menjadi dua, ya. Ada yang lemak putih white fat, ada yang lemak coklat. Ya. Saya nyari ini saya sebenarnya punya, nanti kalau ada saya sesuaikan jadi perbedaan, ada bagian perbedaan antara sel lemak putih dan sel lemak coklat. Ini kemarin saya cari-cari kok nggak ada. Ya, jadi ini selnya itu unilakuler, jadi satu sel gitu ya sel lemaknya. Tapi kalau yang lemak coklat ataupun brown fat itu dia multilakuler. Jadi dia banyak nggak satu gitu, tapi dia banyak selnya. Intinya biasanya di tepi. Kalau yang white fat itu nanti dia intinya di tepi gitu ya. Nanti ada gambarnya. Ya, tapi kalau lemak coklat ini dia kayak kapiler, mitokondria dan enzim sitokrom oksidase. Nah, ini khas pada jaringan lemak coklat. Nah, ini ya. Jadi kalau lemak putih itu dia intinya di tepi ya seperti ini. Ya, nanti mungkin pas praktikum adik-adik bisa lihat. Nah, ini jadi saat misalnya dia menyimpan energi banyak ya dia akan membesar ya. Begitu energinya dipakai, cadangan energi dipakai, maka dia akan mengecil kembali. Fungsi jaringan lemak ini ternyata memang sangat banyak, tapi tetap ya kalau berlebihan juga tidak bagus buat tubuh ya. Jadi dia jaringan lemak itu bisa menahan tekanan dan berfungsi sebagai metabolisme tubuh ya. Distribusi jaringan lemak itu dipengaruhi oleh hormon seks hormon ya. Jadi testosteron, estrogen ya itu sangat mempengaruhi distribusi dari jaringan lemak tubuh kita. Jadi makanya memang hati-hati misalnya saat kita makan makanan-makanan itu kan juga banyak sekarang yang
mengandung misalnya estrogen yang tinggi gitu ya, itu harus hati-hati. Kemudian sebagai penyimpan energi fungsinya, tadi sudah saya sampaikan berulang kali bagaimana fungsi dari jaringan lemak sebagai penyimpan energi. Kemudian sebagai insulator ya dan peredam goncangan. Menjaga suatu organ agar tetap pada kedudukannya ya. Jadi seperti bantalan tadi ya. Bayangkan kalau tubuh kita itu tidak punya jaringan lemak, maka setiap kali kita beraktivitas ya, maka organ-organ di dalam tubuh kita itu bisa berubah ya, bisa berubah posisinya ya. Tapi dengan adanya jaringan lemak, organ kita bisa terjaga sehingga posisinya tetap pada kedudukannya. Kemudian jaringan lemak itu juga memberi bentuk wajah dan bagian-bagian tubuh ya. Jadi tetap kalau diet ya, buat adik-adik yang cewek-cewek biasanya sering diet, harus hati-hati juga kalau nutrisinya tidak pas ya, tidak pas, jadi dietnya diet yang ekstrim ya, itu justru kalau lemaknya dia kurang ya, tidak seimbang, protein dan lemak dan karbohidrat, protein lemak itu tidak seimbang, maka justru bentuk wajahnya itu apa namanya menjadi apa ya Dek ya, kalau mungkin ada dia bisa lihat orang-orang yang diet ekstrim itu kan justru banget gitu ya, nggak ada lemak-lemak tubuh, lemak-lemak di wajahnya itu nggak ada, jadi malah kelihatan lebih tua gitu ya. Jadi kalau tidak hati-hati seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang terlalu banyak juga dia jadinya wajahnya juga bengkak gitu ya, bengkak karena banyak lemaknya gitu ya. Atau misalnya membentuk juga bagian-bagian tubuh ya. Jadi misalnya kemarin sebenarnya kan ada di apa nih, bahu kita gitu ya, bahu kita ya, itu ada jaringan otot, ada jaringan lemak. Tapi kalau misalnya jaringan lemaknya lebih banyak ya mungkin akan bentuknya berbeda saat yang banyak di situ adalah jaringan ototnya gitu ya. Jadi dia memang membentuk bagian-bagian tubuh kita. Kemudian fungsi jaringan lemak juga sebagai sumber pembangkit panas waktu tubuh kita kedinginan. Ya, jadi kalau misalnya karena fungsinya sebagai insulator, ya, maka jaringan lemak ini bisa dibakar, membangkitkan panas waktu tubuh kita kedinginan. Nah, ini contoh tadi ya, tadi sudah juga ada ini sel-sel lemak ya. Ada membran selnya, intinya dia di tepi, ya seperti ini. Ini sama, ya. Ini jadi ada tadi disebutkan banyak kapiler ya. Di jaringan ikat longgarnya di sini, ini sel-sel adiposanya, sel-sel lemaknya. Kemudian tipe jaringan ikat yang khusus satunya adalah jaringan ikat berpigmen. Ya. Jadi terdiri atas serabut-serabut kolagen halus yang diantaranya dipenuhi oleh sel-sel berpigmen atau kromatopores. Ya. Terdapat pada lapisan koroid dari mata, di mana sel-sel berpigmen bentuknya tidak teratur dan besar-besar dengan juluran sitoplasma seperti amoeba. Ini khas juga ya, jadi dia terletak di lapisan koroid. Ya, nanti bisa di googling coba lapisan koroid itu sebelah mana. Ya. Ini terdapat jaringan ikat berpigmen. Nah, jadi dia berpigmen, dia mempunyai warna ya, mempunyai warna jaringan ikat, punya pigmen warna. Nah, yang terakhir jaringan khusus yang keempat adalah jaringan darah. Ya. Di sini disebut khusus karena dia ternyata berupa cairan ya, dengan ada sel darah ya, ada plasma darahnya ya. Seperti adik-adik tahu, jaringan darah ini fungsinya sangat besar ya. Dia ada mengandung sel darah eritrosit yang fungsinya untuk apa ya, sel darah putih fungsinya untuk apa ya, adik-adik harus tahu. Mungkin di semester 1 sudah dibahas secara mendetail di pelajaran anatomi fisiologi ya, fungsi eritrosit, fungsi leukosit ya, fungsi trombosit ya, ini secara
garis besar ya, kalau trombosit itu berfungsi dalam proses pembekuan darah ya. Kalau eritrosit mengangkut oksigen. Kemudian ada plasma darah ya. Jadi komponen terbesarnya adalah air di plasma darah itu berperan mengangkut sari makanan, hormon, zat sisa hasil metabolisme, antibodi dan lain-lainnya. Ya, jadi ini ada 4 tadi jaringan yang ikat yang khusus ya, ada retikuler, lemak, jaringan ikat berpigmen dan jaringan darah. Ya, ini yang khas pada khusus masuk ke dalam jaringan ikat yang khusus. Ya, jadi ini contohnya gambar jaringan darah ya. Ada platelet ya yang kecil ini dia kan. Kemudian ada sel darah putih ya. Ini yang PMN-nya ya, polimorfonuklearnya. Kemudian ada sel darah merahnya ya. Ingat sel darah merah ini khusus ya, dia sel yang kalau yang sudah matur dia tidak mempunyai inti. Kemarin di pembahasan yang pertama kemarin ya ada sel yang berinti, ada sel yang tidak berinti. Nah ini, jadi komponen sel darah ada red blood, ada white blood, ada platelet ya. White blood sendiri bermacam-macam, ada monosit, limfosit, ya tadi ada basofil, ada neutrofil dan ada eosinofil. Sampai sini sudah selesai. Nanti yang jaringan apa namanya khusus lainnya nanti jaringan penyangga ya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi jaringan penyangga tadi ada jaringan tulang keras dan jaringan tulang rawan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Semoga bisa difahami ya Dek. Tadi mungkin kalau kita rangkum kembali ya tadi dari depan ya. Pengertian jaringan ikat tadi ya. Kemudian fungsinya ya. Fungsi dari jaringan ikat, kemudian komponennya ya. Komponen jaringan ikat itu ada 2. Ada komponen sel, ada komponen matriks. Ya, komponen sel tadi itu bermacam-macam, ada yang sel yang blast, sel yang muda, ada sel yang matang ya, sel matur atau sit ya. Tadi ada fibroblast, ada fibrosit. Nanti fibrosit ada ya. Kemudian ada kondroblast, kondrosit, osteoblast, osteosit ya. Sel plasma ya, sel mas ya, tadi komponen-komponen selnya dengan fungsinya masing-masing ya. Jadi adik harus tahu sel kondroblast tadi fungsinya untuk apa? Sel kondro. Sel osteo itu fungsinya untuk apa? Ya. Kemudian ada matriks interselulernya tadi ya, yang komponen utamanya adalah zat yang disebut dengan glikosaminoglikan ya, dan serabut ya. Serabut tadi ada 3, ada yang kolagen, elastin, dan retikuler. Kekhasan masing-masing dengan cirinya masing-masing ya, dan sifatnya masing-masing ya. Ada yang dia besar, kuat ya, tahan untuk peregangan. Ada yang dia berupa serabut halus ya. Itu jenis-jenis serabut ya. Kemudian ada pembagian tadi jaringan ikat mulai dibagi secara garis besar. Jaringan ikat embrional, jaringan ikat dewasa ya, yang dewasa dibagi menjadi jaringan umum dan khusus ya. Yang umum tadi dibagi lagi menjadi jaringan ikat padat ya, yang teratur atau tidak teratur ya. Yang jaringan ikat khusus tadi dibagi menjadi 4 ya, ada retikuler, ada lemak, jaringan ikat berpigmen, dan jaringan darah. Ya, itu rangkumannya. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Bu, permisi.
Ibu Siti Nairul Karomah izin bertanya, Bu. Gimana, Dek? Ibu permisi Siti Nairul Karomah izin bertanya untuk Ya. jaringan ikat berpigmen kan berwarna, warnanya itu apa aja, Bu? Nah, itu tergantung ini ya, Dek. Apa namanya? Kan kita tadi di lapisan koroid mata ya, membuat apa namanya? Mata kita tuh kan berbeda-beda. Ada yang coklat, ada yang misalnya orang luar negeri ras apa itu kan ini ya, apa namanya? Berbeda lagi gitu ya. Jadi tergantung pigmennya nanti apa namanya? Yang membentuk pigmen mata kita ya, apa warna mata kita ya ada. Jadi kalau apa sih yang dipakai sering dipakai itu apa namanya? Apa deh yang dipakai? Offline. Lens. Oh, lens ya, kontak lens. Kontak lens itu kan berwarna-warna juga ya. Seperti itu. Jadi membentuk lapisan koroid di lapisan koroid mata kita. Ibu. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan kuliahnya sampai segini ya. Nanti insya Allah pekan depan kita lanjut jaringan ikat penyangga, jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Ya, itu terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Izin live ya, Dek. Terima kasih, Bu. Iya, Bu.